Halo lur, welcome back to my channel. Oke, kali ini Min bakal ceritain sebuah cerita film nih lur, yang bagus banget untuk kalian simak. Penasaran? Simak videonya berikut ini. Tapi sebelum lanjut, silahkan klik like dan subscribe dulu ya lur, untuk memberi semangat kepada saya agar lebih aktif memberikan informasi yang mungkin kalian suka nih lur. Oke lur, kali ini Mimin bakal ceritain sebuah alur cerita yang berjudul Young Mother 2. Film ini diawali dengan kisah seorang pria yang bernama Yonggi baru lulus kuliah dan sedang mencari pekerjaan nih lur. Dan ketika dalam perjalanan pulang dari mencari pekerjaan, Yonggi ini tidak sengaja bertemu dengan penjual barang antik nih lur di jalan. Dan penjual itu menawarkan sebuah kotak yang konon katanya mempunyai kekuatan misterius. Kotak itu disebut Pandora Box. Tapi dia harus membukanya pukul 12 malam dan nggak boleh kurang dari itu nih lur. Dan Yonggi pun penasaran dengan benda tersebut dan dia pun membelinya. Yonggi pun langsung pulang ke rumahnya dan tidur untuk menunggu jam 12 malam. Dan kemudian dia terbangun pukul 11.30 atau setengah 12 malam. Dan karena si Yonggi ini nggak sabaran dan penasaran akan isi kotak tersebut, dia pun membuka kotak itu pada pukul setengah 12 malam. Dan ternyata isi kotak tersebut adalah sebuah kondom dan poster lowongan pekerjaan di sebuah perusahaan yang bernama Need. Dan keesokan harinya, Yonggi pun mendatangi perusahaan yang bernama Need tersebut untuk melamar pekerjaan. Dan di sini dia diinterview oleh seorang cewek yang cantik dan seksi nih lur. Cewek tersebut bernama Tim Jang. Dan Yonggi pun saat interview dengan Tim Jang, dia tidak fokus menjawab semua pertanyaan yang diajukan Tim Jang, dan dia hanya fokus pada bagian dada Tim Jang ini yang terbuka nih lur. Kemudian Tim Jang pun melihat bagian otong dari Yonggi ini tegak berdiri, dan Tim Jang pun menawarkan mantap-mantap kepada Yonggi. Dan akhirnya mereka pun melakukan wik-wik di ruangan interview. Dan tetapi ternyata itu semua hanya halusinasi atau khayalan si Yonggi saja lur. Tetapi si Yonggi ini juga bingung mengapa dia mengalami hal tersebut, karena khayalan dia itu seperti nyata. Dan si Yonggi ini belum sadar bahwa halusinasi yang dialami tadi ialah efek dari dia melanggar pantangan membuka kotak sebelum jam 12 malam. Sepulang dari wawancara, Yonggi ini punya janjian ketemuan online sama temen cewek yang belum pernah dia kenal nih lur. Dan akhirnya ketemulah Yonggi dengan cewek yang bernama Juyon. Dan si Juyon ini mengajak Yonggi pulang ke rumahnya nih lur. Sesampainya di rumah Juyon, Juyon pun menyuruh Yonggi untuk mandi agar lebih rapi dan wangi. Ketika Yonggi di dalam kamar mandi, dia menemukan celana dalam wanita yang ketinggalan di bawah handuk nih lur. Dan langsung saja Yonggi menggunakan celana dalam tersebut untuk mengurut otongnya. Tapi tiba-tiba Juyon masuk dan memergoki kelakuan tidak senonoh Yonggi. Dan Yonggi pun keluar dari kamar mandi untuk meminta maaf kepada Juyon atas perbuatannya tersebut. Tetapi Juyon bilang kepada Yonggi bahwa celana dalam tersebut bukanlah miliknya, melainkan milik ibunya. Setelah Yonggi ganti baju, dan kemudian dia menunggu Juyon ganti pakaian juga nih lur. Tetapi ternyata ketika Juyon sedang mengganti pakaiannya, dia lupa untuk menutup pintunya dengan rapat. Dan ketika itu juga Yonggi melongo melihat tubuh Juyon yang bohai. Singkat cerita, Yonggi pun pergi berkencan dengan Juyon, dan ternyata Yonggi hanya dijadikan pacar palsu oleh Juyon demi orang tuanya. Dan ketika itu juga Juyon memberitahu apa yang harus dilakukan Yonggi ketika bertemu orang tuanya, agar orang tuanya percaya dan tidak curiga. Tiba-tiba ada yang menelpon Juyon dan berkata ada urusan penting, dan saat itu juga Juyon harus segera pergi. Dan Juyon juga menyuruh Yonggi agar pulang dulu ke rumahnya. Dan sesampainya Yonggi di rumah Juyon, dia melihat wanita cantik dan seksi yang menggunakan rok mini. Dan ternyata wanita cantik itu adalah ibunya Juyon yang bernama Heong, yang baru pulang berbelanja keperluan Natal. Dan ketika Yonggi sudah masuk ke dalam rumah Juyon, Yonggi membantu dekorasi keperluan Natal.
Tapi tiba-tiba kakinya terpeleset dan jatuh pingsan. Haeyoung yang ketika itu melihat Yonggi terjatuh langsung menolong Yonggi. Dan ketika Haeyoung ingin memberi Yonggi minum, secara tidak sengaja dia menumpahkan minumannya ke bagian otongnya si Yonggi nih lur. Dan Haeyoung pun mencoba membersihkan air di bagian otongnya si Yonggi ini. Dan Yonggi tidak bisa menahan si otongnya yang memberontak nih lur. Dan ketika itu pun adegan ikeh-ikeh dimulai. Dan lagi-lagi ternyata itu adalah hayalan Yonggi saja ketika dia pingsan. Dan ketika Yonggi sadar, di hadapannya sudah ada Juyeon, Haeyoung dan ayahnya Juyeon. Dan pada malam hari mereka pun berkumpul dan merayakan hari ulang tahunnya Juyeon. Dan ketika acara ulang tahunnya usai, Juyeon pun mengantar Yonggi untuk pulang. Dan maka dari itu Yonggi pun bergegas untuk pulang dan tidur. Dan ketika Yonggi sudah sampai rumah dan tidur pada pukul 11.30 atau setengah 12 malam, waktu yang sama saat dia buka kotak misterius kemarin, tiba-tiba dia otomatis diteleport ke waktu pagi hari, persis seperti hari kemarin nih lur. Yaitu di pintu perusahaan Need tadi ketika dia hendak melamar pekerjaan. Dan Yonggi pun bingung dan berpikir mengapa dia ada di sini. Yonggi pun berusaha pergi dari tempat tersebut tetapi tidak bisa karena dia akan otomatis diteleport ke tempat yang sama dan jam yang sama. Dan Yonggi pun terpaksa masuk ke ruangan tersebut dan melakukan aktivitas seperti hari kemarin. Dari mulai interview, bertemu Juyeon dan merayakan ulang tahun. Dan Yonggi pun bingung mengapa dia bisa seperti itu. Dan ini padahal adalah kutukan dari Pandora Box yang pantangannya dilanggar oleh Yonggi. Dan Yonggi pun berpikir bagaimana cara terbebas dari kutukan tersebut. Dan dia berpikir bahwa ada misi yang harus diselesaikan di kurun waktu 24 jam tersebut. Misi yang pertama kali muncul di pikirannya adalah mungkin dia harus menggenjot semua cewek-cewek tersebut nih lur. Dan Yonggi pun melakukannya, alias dia berhasil memperkosa semua cewek-cewek tersebut. Tapi ketika ia pulang dan waktu menunjukkan pukul 11.30, dia masih saja mengalami hal yang sama. Dan keesokan harinya, entah sudah berapa kali melakukan hal yang sama, pas Juyeon mendapatkan telepon dari seseorang. Kemudian Yonggi meminta tolong kepada temannya untuk mengikuti kemana Juyeon pergi. Dan ternyata Juyeon itu pergi menemui seorang laki-laki dan sedang bertransaksi obat-obatan. Dan temannya ini mencoba menelpon Yonggi, tapi karena dia sibuk PDKT sama Haeyoung, jadi dia nggak tahu ada telepon tersebut. Dan ketika pulang, barulah dia tahu informasi tersebut dari temannya. Tapi sebelum tidur, Yonggi pun mencoba mengingat-ingat sesuatu. Dan ternyata Juyeon ini karakter yang memendam banyak banget kesedihan. Dan ketika pukul 11.30 seperti biasa, dia pun diteleport ke hal yang sama. Tetapi dia mencoba yang berbeda dari sebelumnya. Dia mencoba lebih positif kali ini. Dan ketika dia di rumah Juyeon, diam-diam dia menyelinap masuk ke kamar Juyeon dan menemukan fakta bahwa Juyeon adalah anak angkat. Jadi bisa dibilang Juyeon ini depresi berat karena dia hanya anak angkat. Sepulang dari rumah Juyeon, dia mencoba hal yang belum pernah dia lakukan sebelumnya, yaitu dia balik lagi ke rumah Juyeon pada malam itu. Dan dia pun masuk ke rumah tersebut dan tidak ada siapapun di sana. Dan Yonggi pun masuk ke kamar Juyeon dan di sana dia menemukan obat-obatan yang dibeli Juyeon tadi. Dan tiba-tiba terdengar suara dari bawah dan Yonggi pun bergegas bersembunyi di lemari baju. Dan dia pun melihat Juyeon diseret dan disakiti oleh seorang laki-laki. Dan laki-laki ini adalah ayah kandung Juyeon yang berotak mesum. Jadi selama ini Juyeon dipaksa oleh ayah kandungnya untuk memuaskan nafsu biadabnya. Dan ketika Juyeon ingin diperkaos oleh ayahnya, tiba-tiba terdengar suara di dalam lemari baju. Lalu ayahnya pun membuka lemari baju dan menemukan Yonggi sedang bersembunyi. Pada saat itu, ayah kandung Juyeon ingin menusuk Yonggi dengan pisau, tetapi untungnya Juyeon memukul kepala ayahnya dari belakang. Dan Yonggi pun langsung membebaskan dan membawa pergi Juyeon dan membawanya ke rumahnya.
Dan pada saat itu, kali pertamanya Yonggi mencicipi wik-wik di dunia nyata. Dan pada keesokan harinya, Yonggi terbangun dan melihat Joyeon benar-benar ada di sampingnya. Dan pada intinya, misi Yonggi di film ini adalah untuk menyelamatkan Joyeon dari ayahnya. Dan film ini selesai nih lur. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do.